Kapal tenggelam, penyelamatan para ABK berlangsung menegangkan. Menghindari razia, sejumlah kendaraan di ibu kota Jakarta nekat kabur. Dua pria duel di wahana bermain anak hebohkan jagat maya. Saya tawuran, boleh kalian gituin. Melihat tersangka di kantor polisi, keluarga korban pembacokan siswa menangis histeris. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi Sabtu 13 Mei 2023. Ya pemirsa, sebelum memulai aktivitas Anda di akhir pekan ini, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, menghindari razia, sejumlah kendaraan di ibu kota nekat melintasi pembatas jalan hingga kendaraannya tersangkut. Ya, ini tilang manual kembali diberlakukan lantaran semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas. Sejumlah kendaraan roda 2 ini nampak menghindari polisi dengan putar balik saat melihat adanya razia di Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, mereka panik dengan kegiatan razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satlantas Polres Jakarta Pusat. Pengendara yang tak melengkapi surat-surat berkendara langsung kabur. Tak sedikit juga pengendara yang pasrah saat diberhentikan polisi. Kenapa motor ditahan karena kenapa tadi melanggar apa? Cuman putar balik doang tadi, Pak. Tadi tahu nggak kalau tadi ada pas pagi ada razia kayak gini, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Setelah 2 jam, lebih dari 50 pengendara yang bandel ditilang. Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan helm, melawan arah hingga tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Sementara di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sejumlah mobil yang kedapatan melintas di jalur bus Transjakarta diberhentikan petugas. Para pengendara yang melanggar langsung diberikan sanksi tilang manual oleh petugas lalu lintas. Tak hanya itu, pengendara roda 2 yang panik di razia juga nekat melewati pembatas jalan. Hal tersebut tentunya membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya. Pengendara mobil putih ini juga nekat melintasi pembatas jalan hingga mobilnya tersangkut. Usahanya pun sia-sia. Pengendara roda 4 ini tetap ditilang polisi. Tilang manual kembali diberlakukan karena semakin tingginya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, seorang kurir tewas setelah kepalanya terjepit pintu pagar besi otomatis pabrik plastik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Warga langsung mengevakuasi jasad seorang pria di depan sebuah pabrik plastik di Gang Semut, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merupakan kurir daring tewas mengenaskan setelah kepalanya terjepit pintu pagar otomatis pabrik. Peristiwa berawal saat korban hendak masuk pabrik mengantar barang dengan kondisi pagar sedikit terbuka. Saat sang kurir melihat ke dalam pabrik, tiba-tiba pintu pagar tertutup dan menjepit kepala korban. Pria naas ini pun terluka parah di bagian kepala. Jadi dia mau masuk ke dalam pintu gerbang itu, dibuka sedikit, terus dia nongolin kepala gitu. Pas mau nanya, mungkin nggak tahu ya nanya apa saya nggak tahu. Pas dia nongolin kepala, itu pintu langsung keprek begitu. Terus ada teriakan kayak teriak langsung dia jatuh. Pas saya sama bibi saya keluar, itu udah tercetak. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna menjalani otopsi. Kasusnya kini ditangani kepolisian sektor Cengkareng. Jayadi melaporkan dari Jakarta.
Tersinggung anaknya ditegur dengan suara keras di wahana permainan anak di sebuah mal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 orang pria adu jotos. Ya, kejadian itu membuat kepanikan hingga pengunjung dan satpam berjibaku melerai pertikaian itu. Video amatir milik salah satu pengunjung pusat perbelanjaan atau mall memperlihatkan 2 orang pria terlibat adu jotos. Kejadian di sebuah wahana permainan anak di Mall Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, selain menyedot perhatian juga membuat panik pengunjung hingga menghebohkan jagat maya. Upaya pengunjung dan satpam yang berjibaku melerai pertikaian pada Jumat sore ini pun berlangsung lama. Bahkan seorang ibu terlihat marah lantaran perkelahian terjadi di depan sejumlah anak. Setibanya di TKP, polisi langsung mengamankan kedua belah pihak ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan. Kesalahpahaman antara orang tua anak di wahana permainan anak di sebuah mal menjadi pemicunya, yakni tak terima teguran bernada tinggi terhadap salah satu anak tersebut. Pokoknya ini bukan pukulan tapi saling pukul-memukul. Jadi akhirnya bagaimana Pak? Jadi setelah dikasih penjelasan, mediasi, kedua belah pihak saling menyadari dan sepakat untuk berdamai dan bertemu surat perdamaian. Atas peristiwa ini, kedua belah pihak kini sudah saling memaafkan dan berdamai satu sama lain. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, setelah kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya kapal tenggelam, penyelamatan para ABK berlangsung dramatis. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Tarik. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di wilayah Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Perkelahian massal diwarnai kejar-kejaran kedua kelompok dengan dilengkapi kayu dan batu. Dua kelompok remaja terlibat aksi kejar-kejaran di Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara Jumat malam. Kedua kelompok saling membekali diri dengan kayu dan batu. Aksi kejar-kejaran di tengah arus lalu lintas yang ramai membuat warga resah. Sopir kontainer yang akan melakukan bongkar muat barang ke pelabuhan pun akhirnya terganggu. Nggak tahu deh itu mah kayak batu para bocah sih. Terganggu juga sih. Ada korban ya Bang? Nggak ada. Tawuran kembali marak di kalangan remaja, terutama saat jelang dan libur akhir pekan. Trevi Bowo melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, 3 pelajar di Indramayu, Jawa Barat diringkus polisi karena membacok seorang polisi yang membubarkan tawuran. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, segerombolan pelajar yang berjalan membawa senjata tajam di jalan raya membuat resah warga. Dari rekaman video amatir yang direkam salah seorang pengguna jalan, terlihat sekelompok pelajar berjalan sambil membawa senjata tajam di Jalan Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Diduga para pelajar tersebut hendak melakukan tawuran dengan pelajar lain. Sejumlah warga dan pengendara yang berada di sekitar lokasi pun terpaksa menepi karena takut menjadi korban salah sasaran. Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat meringkus 3 remaja pembacok polisi pada Jumat siang. Insiden pembacokan yang dialami oleh Bribka Sugiono, anggota unit Reskrim Polsek Supra tersebut, terjadi saat korban berupaya membubarkan kerumunan pelajar yang terindikasi hendak melakukan tawuran. Namun saat polisi tersebut meminta para pelajar untuk pergi, korban justru diserang dengan senjata tajam oleh tersangka hingga tersungkur dengan luka di kepala. Kelompok remaja tersebut kemudian melarikan diri setelah melihat petugas terkapar. Dan pada saat itu terlihat bahwa ada 20 orang kelompok remaja. Dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penghadangan sesuai dengan SOP. 2 orang berhasil diamankan dan saat itu tersangka 2 orang ini sedang membawa senjata tajam. Namun ternyata ada tersangka lain yang melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan pemukulan kepada petugas. Masalahnya lagi mau pulang sekolah, bukannya mau tawuran apa-apa. Bukan, tahu remaja ya Pak ya, seberat-berat hukuman dia ya Pak ya.
Sementara di Bogor, Jawa Barat, keluarga korban pembacokan siswa SMK di Simpang Pomad menangis histeris saat melihat tersangka pembacok anaknya digiring petugas di Mapolresta Bogor Kota. Usai insiden pembacokan yang terjadi sekitar 2 bulan lalu, tersangka langsung kabur hingga menjadi buronan polisi. Motif tersangka membacok korbannya ini terjadi secara acak usai diajak oleh 2 tersangka lainnya setelah ditantang melalui sosial media oleh pelajar lain. Pelaku ini ya ke Cianjur ya setelah dari Bogor. Nah, ke Cianjur itu ketemu dukun ya, berharap tidak bisa ketangkap ya. Kemudian lanjut ke terminal Kampung Rambutan Jakarta ya. Kemudian dari terminal Kampung Rambutan menuju Jogja. Dari pelaku ini berpendapat kenapa ya berlari ke Jogja karena dipikir bahwa di Jogja itu biaya hidup murah. Diketahui Arya Saputra tewas dibacok 3 siswa SMK yang mengendarai sepeda motor berboncengan di Simpang Pomad 10 Maret silam. Polisi telah lebih dulu mengamankan 2 tersangka lain dan kemudian berhasil menangkap tersangka utama usai buron selama 2 bulan. Para tersangka kini dijerat 2 UU sekaligus, mulai dari UU Perlindungan Anak dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, petugas gabungan mengevakuasi pesawat yang tergelincir di landasan pacu Bandar Udara Maleo, Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga telah menyerahkan kotak hitam pesawat untuk penyelidikan kecelakaan. Evakuasi pesawat jet tipe Hawker menggunakan crane pada hari Jumat. Petugas unit penyelenggara bandara udara bekerjasama dengan tim terkait langsung mengangkat pesawat ke dalam landasan pacu bandara selama 1 jam. Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga hadir untuk penyelidikan kecelakaan pesawat. Sementara itu pihak Polres Morowali juga telah menyerahkan kotak hitam kepada pihak KNKT untuk penyelidikan lebih lanjut. Pesawat jet tipe Hawker tergelincir saat hendak mendarat di Bandara Udara Maleo, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis sore. Pesawat lepas kendali dan keluar dari landasan pacu hingga menabrak pagar pembatas bandara. 4 awak pesawat dan 4 penumpang WNA asal Tiongkok berhasil selamat. Kawan tadi di landasan sana? Sudah. Yang ke sana landasan sana? Di informasi berikutnya, sebuah kapal motor tenggelam di perairan utara antara Banyuwangi dan juga di antara Pulau Bali. 5 ABK yang berusaha memperbaiki kebocoran kapal terjun ke laut dan dapat diselamatkan oleh kapal nelayan yang tengah melintas. Di kapal nggak ada orang. Inilah saat-saat 5 anak buah kapal motor Artamina Sentosa diselamatkan oleh sejumlah nelayan di perairan utara perbatasan Banyuwangi dan Pulau Bali. Wong. 5 ABK tersebut saat dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara kapal yang ditumpangi korban tenggelam ke laut karena mengalami kebocoran. Kapal motor Artamina Sentosa yang mengangkut 12 ABK itu berangkat dari Pomako Timika, Papua 21 April lalu dan berlayar dengan tujuan Pati, Jawa Tengah. Setibanya di perairan selatan Pulau Lombok, kapal mengalami kebocoran dan 7 orang ABK lebih dulu memilih menyelamatkan diri. Pada saat itu ada 12 orang yang on board di kapal tersebut dan selanjutnya 7 orang itu loncat dengan life jacket untuk menyelamatkan dirinya dan dia diindikasi mendarat di Pasir Putih perairan Lombok, tepatnya di Lombok Selatan. Sementara 5 ABK lainnya memilih melanjutkan perjalanan pulang sambil memperbaiki bagian kapal yang bocor. Namun saat tiba di perairan utara Pulau Bali, dekat perbatasan laut utara Banyuwangi, kapal Artamina Sentosa akhirnya tenggelam pada Kamis pagi. Udah bocor tapi nggak seberapa. Tapi setelah buat perjalanan, bocornya malah deras. Jadi kan tahu titik bocornya itu berapa, lubangnya itu berapa senti? Atau di sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah belakang, di linggi belakang, sama bagian kapal yang ini belakang. Masuk ke lubang di belakang. Setelah diperiksa kesehatannya, para ABK yang selamat itu kemudian dimintai keterangan oleh anggota Pos Keamanan Laut Terpadu di Probolinggo. Dan di Arigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. 2 orang pengunjung di kawasan wisata Ancol, Jakarta tercebur di dermaga pantai. Keduanya sempat diselamatkan petugas pantai, tapi 1 di antaranya meninggal dunia.
Insiden terceburnya 2 pengunjung di kawasan wisata pantai di Jakarta ini terjadi saat korban berinisial DU bersama teman wanitanya sedang duduk di tepi dermaga. Diduga hilang keseimbangan, keduanya pun tercebur ke laut. Salah seorang saksi yang melihat peristiwa tersebut langsung berteriak dan langsung direspon sejumlah penjaga pantai. Petugas yang langsung menyelam ke laut kemudian berhasil mengevakuasi teman wanita korban dalam keadaan selamat. Sementara itu, DU baru ditemukan di kedalaman 4 meter dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam 2 orang laki-laki dan perempuan. Kebetulan 1 orang perempuan atas nama RC bisa diselamatkan oleh lifeguard Ancol. Nah, kemudian satunya lagi karena proses mencari dia ada di dasar sekitar 20 menit. Ketika sudah diangkat ke atas ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia saat itu. Upaya penyelidikan kini masih terus dilakukan pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk rekan korban yang selamat. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Tanah longsor di area perbukitan di Jember, Jawa Timur menghantam masjid hingga temboknya jebol dan menimbun 10 ekor kambing. Ya, longsor juga menutup jalan yang menjadi jalur wisata menuju Gunung Telomoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Longsornya talut milik warga Desa Wirogomo di Kecamatan Banyubiru, Semarang hingga Jumat siang masih menutupi jalan antar desa sekaligus jalur wisata menuju ke Gunung Telomoyo. Upaya pembersihan material longsor masih menunggu datangnya alat berat dari BPBD Kabupaten Semarang. Akibatnya kendaraan yang bisa melintas hanya sepeda motor, sedangkan mobil harus memutar hingga lebih dari 5 km. Longsor di area ini juga mengancam sejumlah rumah di bawah talut penjaga jalan, termasuk 19 jiwa penghuninya. Di Jember, Jawa Timur, longsornya tanah dari area perbukitan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, menghantam bangunan masjid Batu Nusurur yang ada di bawahnya, hingga dinding masjid jebol. Material tanah bercampur bebatuan pun memenuhi bagian dalam dan halaman masjid. Puluhan personel gabungan diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga membersihkan material longsor pada Jumat pagi. Longsor terjadi Kamis malam, menyusul hujan deras yang turun sejak siang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun sebuah kandang ternak yang ikut tertimbun mengakibatkan 10 ekor kambing mati. Sementara itu diterjang banjir, ruas jalan kabupaten di Hua Mual di Kabupaten Seram bagian barat Maluku terputus. Arus lalu lintas kendaraan praktis lumpuh karena kendaraan tidak bisa melintas. Di tengah banjir, warga bergotong royong mengangkat sebuah sepeda motor agar bisa melintas. Derasnya arus banjir yang menutup sebagian ruas jalan kabupaten di Dusun Lala, Desa Loki, Kecamatan Hua Malu, Kabupaten Seram bagian barat ini membuat akses jalan kabupaten terputus. Arus lalu lintas pun praktis lumpuh. Masa kendaraan-kendaraan tidak bisa lewat. Ya sementara ini lagi parkir, nggak bisa lewat di jalan. Adanya hujan deras sepanjang tadi malam. Arus lalu lintas untuk saat ini macet karena diakibatkan jalan terputus. Ironisnya, banjir yang memutus jalan kabupaten ini terjadi setiap tahun. Selain memutus akses jalan, puluhan rumah di Dusun Lala ini juga terendam banjir hingga setinggi 30 cm. Kondisi tersebut membuat warga was-was, khawatir banjir besar kembali melanda. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian barat, Maluku. Masih di Kabupaten Seram Barat Maluku, tidak ada jembatan. Ini membuat warga harus melintasi derasnya arus sungai. Kondisi tersebut sudah mereka lalui selama puluhan tahun. Dengan menggunakan sebuah rakit, sejumlah barang ini diangkut melintasi sungai di Watui, Sumit Pasinaru, Huku Kecil, Provinsi Maluku. Cara inilah yang harus dilakukan warga untuk bisa beraktivitas. Menerjang derasnya arus sungai sudah dilakukan warga selama puluhan tahun. Tak hanya untuk kegiatan ekonomi, anak-anak juga harus melintasi sungai ini untuk sampai ke sekolah. Sudah berulang kali, warga meminta pemerintah untuk pembangunan jembatan. Namun, entah mengapa, hingga kini belum juga terrealisasi. Atau mbak jalan di atas batu-batu lewat area begitu besar, Bapak don sendiri lihat saja. Begitu air besar, katong lewat harus rakit yang ada, katong menyeberangi lewat rakit.
jalannya begitu setengah mati. Katong punya nyawa terancam lewat area begitu deras sampai katong tiba di katong punya desa. Warga terus berharap adanya peran pemerintah untuk membangun jembatan agar memudahkan aktivitas warga tanpa harus adanya korban jiwa. Juhri Samaneri melaporkan dari Seram Barat, Maluku. Dinilai lalai, sopir dan kernet bus wisata yang jatuh di Sungai Awu, kawasan Guci, Tegal ditetapkan jadi tersangka. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis hasil investigasi kecelakaan bus pariwisata yang terjun di Sungai Awu, Tegal. Serangkaian investigasi atau penyelidikan menyeluruh penyebab jatuhnya bus pariwisata di Sungai Awu, kawasan wisata Guci, Tegal, sudah selesai dilakukan KNKT. Hasilnya, KNKT menepis rumor rem tangan lepas dimainkan anak-anak. Sebab temuan KNKT, handbrake atau rem tangan justru dalam kondisi aktif. Penyebab bus meluncur karena adanya gaya yang lebih besar dari kemampuan rem tangan. Artinya, di dalam posisi miring, gaya dorong makin besar karena di dalam bus ada muatan 37 penumpang serta barang bawaan, sehingga bus bisa meluncur meski rem tangan sudah aktif. Yang dorong itu adalah gaya gravitasi yang sangat besar pada lereng sebesar 28%. Ini dijelaskan pada saat turun, roda berputar. Jadi pada saat diangkat, roda terkunci. Ini masuk akal dan ini bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Sementara itu, Polres Tegal akhirnya menetapkan sopir dan kernetnya jadi tersangka. Keduanya dinilai lalai sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi. Pengemudi dan kernet bus tersebut menjadi tersangka, mengingat mereka berdua telah cukup bukti, ya, dengan pasal yang kami sangkakan, yakni pasal 359 KUH pidana, yang mana barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dengan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Iya, sopir dan kernet bus pariwisata dinilai lalai karena tidak berada di ruang kemudi di saat bus menyala dan tidak memarkirkan bus di tempat parkir yang semestinya, serta tidak mengganjal 4 roda bus pada saat di tempat miring sehingga memicu kecelakaan. Kelalaian mereka menyebabkan bus terperosok ke dalam Sungai Awu dan menyebabkan 35 penumpang terluka dan 2 korban meninggal dunia. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Diduga akibat jalan rusak berlubang yang tak kunjung diperbaiki, sebuah truk syarat muatan terguling di Kudus, Jawa Tengah. Ya, sementara itu di Jember, Jawa Timur, warga berjibaku menolong sopir yang terluka lantaran truk kayu jati terjun ke jurang sedalam 20 meter. Warga langsung berjibaku menolong seorang sopir truk yang kendaraannya terjun ke jurang di jalur Pegunungan Bumitir, Silo, Jember. Korban menderita luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan pada Jumat dini hari hingga Jumat sore, bangkai kendaraan masih terjebak di dasar jurang sedalam 20 meter. Selain melukai sopir, badan truk rusak parah dan juga seluruh muatan truk kayu jati berserakan di dasar jurang. Kendaraan truk muat kayu dari Banyuwangi tujuan ke Pasuruan sewaktu di TKP ini berpapasan dengan bus, ya, sehingga ngerem mendadak, dan pada waktu ngerem mendadak tersebut ternyata untuk truk masih tidak kuat untuk menahan rem sehingga melaju ataupun jalan mundur dan terperosok masuk ke dalam jurang. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, truk bermuatan kangkung kering hingga Jumat sore masih terguling. Sopir meninggalkan kendaraannya begitu saja. Kejadian ini pun menjadi tontonan pengendara yang melintas di kawasan Jalan Lingkar Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. Truk terguling di jalan ini Kamis sore diduga akibat jalanan rusak parah yang tidak kunjung diperbaiki. Truk pengangkut solar terguling di Tanggamus, Lampung dan mengakibatkan sang sopir tewas terjepit badan truk. Evakuasi sopir yang terjepit badan truk pun berlangsung dramatis. Awas, Megan!
Evakuasi sopir yang terjepit badan truk ini berlangsung dramatis. Aparat Polres Tanggamus dibantu warga harus berjibaku mengangkat badan kemudi truk untuk mengeluarkan korban. Jasad korban yang berhasil dikeluarkan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan visum. Kecelakaan tunggal yang terjadi pada Jumat pagi diduga terjadi karena truk pengangkut solar industri dari Bandar Lampung menuju Bengkulu ini tidak kuat saat melaju di jalan menanjak di kawasan Pekon Tebabunu, Tanggamus. Sebelum terbalik, truk yang dikemudikan sopir bernama Agus Budi sempat mundur dan tergelincir. Sang sopir gagal menyelamatkan diri dan tewas, sementara sang kernet bisa selamat. Kemungkinan kendaraan tersebut pada saat menanjak itu dia menggunakan gigi 5, namun tidak menanjak kemudian gigi 3 dan 4. Namun kendaraan tersebut tidak bisa menanjak karena bermuatan penuh, mundur lalu balik. Sementara itu, kemacetan yang sempat terjadi dampak kecelakaan ini bisa terurai setelah posisi truk yang melintang bisa digeser ke pinggir jalan. Kendaraan dari arah Lampung maupun dari Bengkulu pun bisa kembali melewati jalur ini. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Masih dari kasus kecelakaan lalu lintas, sebuah mobil ambulans diduga milik pemerintah Kabupaten Lampung Timur terekam kamera menolak membawa korban kecelakaan lalu lintas yang tergeletak di jalan raya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan itu. Astagfirullahaladzim, ini loh ada puskes. Terekam dalam video amatir warga, sebuah mobil ambulans diduga sengaja menolak membawa korban kecelakaan yang tergeletak di jalan raya. Ambulans meninggalkan korban di lokasi kecelakaan. Beruntung ada mobil pickup yang mau membantu membawa korban ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Lampung. Kecelakaan berawal saat korban bernama Yoko, usia 68 tahun, sedang membawa makanan dari hajatan warga. Sampai di lokasi, korban terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil yang langsung melarikan diri usai kejadian. Viralnya berita yang ada ambulan, ini kita di awal kejadian sih kita tidak mendapat informasi tersebut. Karena informasi kita dapat bahwa ada kendaraan yang tergeletak, cuman tidak tahu lawannya apa kan gitu, apakah jatuh sendiri atau ada lawan, sehingga anggota langsung segera luncurin ke TKP dan membantu bersama warga untuk memberikan pertolongan untuk ke rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Sedangkan korban kecelakaan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, Kota Metro, Lampung. Sepeda motor korban diamankan di Pos Laka-Lantas Sukadana untuk penyelidikan lebih lanjut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Dipicu kebocoran tabung gas LPG, sebuah rumah makan di BSD Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Sementara itu di Jakarta sedikitnya 30 bangunan semi permanen di Pesanggerahan hangus dilalap si jago merah. Yang bedengnya. Api yang berkobar di komplek bangunan semi permanen atau bedeng tempat tinggal pekerja proyek di Jalan Swadharma Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat petang dengan cepat membesar dan memunculkan kepulan asap hitam ke udara. Sejumlah pekerja proyek hanya bisa pasrah sambil menjauhi bedeng dan menyelamatkan harta benda. Petugas pemadam kebakaran beserta 14 unit mobil pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun sedikitnya 30 bangunan ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari mesin pompa air. Kejadian tadi habis asar sebenarnya, habis asar informasi masuk. Langsung kita luncurkan pos terdekat sini dari Pesanggerahan, kantor sektor Pesanggerahan. Unit Pak yang dikerahkan Pak, ada berapa? 14 unit. Tuh, yang juga tuh rumah makan yang juga kebakaran tuh. Kebakaran juga menimpa sebuah rumah makan di Jalan Kencana Raya BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat siang. Angin yang berhembus kencang ditambah banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api cepat meluas dan melalap seluruh bangunan. Api yang bersumber dari dapur baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran dipicu adanya kebocoran tabung gas LPG yang menyemburkan api saat kompor dinyalakan. Api langsung menyembur ke atas, kita nggak kekejar untuk memadamkan pakai apar kita. Kemudian
karena bangunan di dapur itu baja ringan, terus ada sedikit lubang di sebelah kiri, akhirnya api mengarah ke kiri, menyambar ke arah lesehan. Selain meludeskan bangunan, 2 pegawai rumah makan mengalami luka bakar ringan di tangan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Serpong. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, kebakaran hebat menimpa sebuah gudang suku cadang alat berat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang ini menyebabkan api cepat membesar. Asap tebal membubung tinggi dari sebuah gudang alat berat di Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Tiupan angin kencang dan banyaknya benda yang mudah terbakar di dalam gudang menyebabkan api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor cukup kesulitan memadamkan api karena titik api yang sulit dijangkau. Setelah berjibaku selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Alhamdulillah sudah bisa kita atasi tanpa merembet ke lokasi manapun. Ini gudang apa sih, Bang? Ini gudang penyimpanan untuk konstruksi ya, saya lihat. Spare part ya? Iya, spare part. Bang, berapa armada yang dikerahkan, Bang? Untuk armada sendiri ada 6 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masih dari peristiwa kebakaran, sebuah mobil sedan terbakar hebat saat akan digunakan oleh pemiliknya di Cakung, Jakarta Timur. Ya, diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik pada AC mobil. Api tiba-tiba berkobar dari sebuah mobil sedan mewah milik warga Komplek Perumahan Klaster Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun seluruh badan mobil telah hangus. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Menurut petugas, kebakaran terjadi saat mobil akan digunakan pemiliknya. Api tiba-tiba muncul dari bagian AC mobil yang diduga akibat adanya korsleting arus listrik. Mobil Eropa dengan Mercedes yang untuk penyebabnya tadi dari korsleting listrik di komponen AC-nya. Mobil dikeluarkan sudah keluar dari garasi, terjadi ada keluar asap di AC, lalu pemilik balik kanan lagi, ditaruh di luar, didiamkan, lama-lama membesar ya, penyalaan. Di informasi berikutnya, pemirsa, belasan siswa sekolah dasar di Probolinggo, Jawa Timur ini mengalami keracunan. Diduga mereka keracunan setelah mengonsumsi minuman kemasan yang sudah kedaluarsa. 19 siswa sekolah dasar Islam terpadu Tahfidz Bintangku di kota Probolinggo, Jawa Timur harus mendapatkan penanganan medis kedaruratan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh Jumat siang. Belasan siswa ini mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, lemas, dan muntah-muntah. Bahkan, beberapa siswa harus dipasangi infus karena mengalami dehidrasi. Peristiwa keracunan massal ini bermula saat 2 siswa kelas 4 hendak merayakan ulang tahun di sekolah. Pihak keluarga siswa yang berulang tahun kemudian mengirim makanan dan minuman kemasan untuk disantap bersama sebelum pulang sekolah. Namun, setelah 40 siswa kelas 4 mengkonsumsi makanan dan minuman itu, 19 siswa diantaranya mengalami gejala keracunan. Waktu minum ini, ternyata ini kok pahit gitu. Oh pahit, oh udah nggak usah diminum, taruh aja. Coba ini nggak usah diminum dah gitu kan. Jadi ada sisa banyak. Terus yang sudah kadung minum, siapa yang sudah kadung minum ini gitu. Terus ya itu yang ternyata sudah itu memang kemudian mereka bereaksi ya. Setelah mendapat laporan, tim Inafis Polres Kota Probolinggo diturunkan untuk melakukan penyelidikan. Selain meminta keterangan para saksi, sejumlah barang bukti sisa makanan dan minuman yang sempat dikonsumsi para korban juga diamankan. Untuk makanan dan minuman tadi saya juga sempat melihat untuk minumannya itu memang 2023. Expired 2023, terus bulannya bulan Maret. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti yang disita dibawa untuk selanjutnya akan diperiksa di laboratorium forensik. Sementara itu, hingga Jumat sore, sebagian siswa telah dipulangkan dari rumah sakit untuk menjalani rawat jalan. Dan di Ari Gafur,
melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Penyidik Polrestabes Semarang melaksanakan prarekonstruksi kasus pembunuhan pemilik usaha air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah. Ya, penyidik menghadirkan tersangka utama yakni Hussein yang tidak lain adalah karyawan dari korban. Pelaksanaan prarekonstruksi kasus pembunuhan pemilik usaha air isi ulang dilakukan di tempat kejadian perkara Depo Isi Ulang di Jalan Mula Warman Raya, Semarang, Jawa Tengah. Prarekonstruksi menghadirkan tersangka utama Hussein yang tak lain adalah karyawan dari korban. Kegiatan ini untuk melengkapi proses penyidikan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan. Pada proses prarekonstruksi, tersangka hanya memperagakan adegan inti yang terjadi di tempat kejadian. Tadi kita dari awal mulai dari adegan 11, itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Setelah prarekonstruksi, tersangka mengungkapkan permintaan maaf serta penyesalan karena melakukan pembunuhan. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal melakukan ini semua. Kemarin saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Setelah saya pulang ke sana, saya renungi. Memang saya salah. Prarekonstruksi sebagai acuan untuk mencocokkan dengan keterangan pelaku saat dilakukan pemeriksaan oleh Reskrim Polrestabes Semarang. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Di informasi berikutnya, seorang ibu parubaya di Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terjerumus ke sumur hingga tewas. Evakuasi jenazah korban berlangsung alot dan dramatis. Petugas Polsek Melarak dan BPBD Ponorogo bersama warga bahu-membahu untuk mengangkat jenazah seorang wanita parubaya dari dalam sumur di Desa Ngrukem. Bahkan petugas harus menyedot udara berbahaya dari dalam sumur terlebih dahulu. Korban berusia 58 tahun diduga terjerumus ke sumur sedalam 25 meter hingga meninggal dunia. Sebelumnya korban meninggalkan rumah sejak Jumat dini hari. Keluarga yang mencarinya mendapati sandal korban tidak jauh dari sumur tua tersebut pada sore harinya. Ada saudara yang mengetahui ada sepasang sandal di dekat sumur tua. Nah itu ditengok ada mayat. Jenazah langsung divisum di tempat. Karena tidak ada tanda kekerasan, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Tagih barang yang dijanjikan, dua wanita diancam senjata tajam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Dua orang wanita diancam seorang pedagang di Bandung, Jawa Barat. Kedua korban menagih barang yang dijanjikan, namun pedagang itu mengancamnya dengan senjata tajam. Beginilah amarah seorang pria di salah satu tempat penjualan baju bekas di kota Bandung, Jawa Barat. Ya, pria berkaos biru itu merupakan pedagang baju bekas. Tak hanya berbicara dengan nada tinggi, pedagang itu juga bahkan mengancam dengan senjata tajam. Korban yang diancam adalah dua orang wanita yang merupakan pembeli. Mereka datang untuk menagih barang yang dijanjikan oleh pedagang tersebut. Bukannya menepati janji, pedagang itu justru emosi hingga mengancam keduanya. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke kepolisian. Polisi pun bergerak cepat untuk menangkap pelaku pengancaman. Pedagang baju bekas di Pasar Cimol Gede Bage itu diringkus petugas di tempat persembunyiannya di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, aksi pengancaman yang dilakukan pria berusia 24 tahun itu lantaran ia kesal. Barang yang dipesan korban belum datang akibat terkendala pasokan. Pelaku melakukan
melakukan tersebut karena korban dan pelaku memang sudah kenal dari bulan Januari, dan pada bulan Mei korban melakukan pemesanan barang sebesar 3.500.000, tetapi sampai sekarang barangnya tidak ada. Itulah motif kenapa korban datang ke pasar tersebut untuk menanyakan barang tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang pengancaman dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Gedung Puskesmas di Sleman, Yogyakarta diduga diserang orang tak dikenal. Akibatnya sejumlah kaca berlubang diduga berasal dari sejenis tembakan senjata atau alat serang tertentu. Sejumlah lubang yang diduga bekas tembakan memecahkan kaca jendela bagian depan Gedung Puskesmas Kelurahan Depok 1, Kapanewon, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada hari Kamis sekitar jam setengah 10 malam. Saat itu, saksi mata sempat melihat 2 orang berboncengan sepeda motor berhenti di depan puskesmas sebelum akhirnya pergi tergesa-gesa. Kepolisian yang menyelidiki penyerangan ini pada Jumat pagi sempat menemukan sejenis proyektil di dalam puskesmas. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pelaku dan jenis alat penyerangan masih ditelusuri kepolisian. Ada kerusakan dengan jumlah titik perkenaan, ada 9 titik perkenaan dengan kerugian berupa pecahnya kaca-kaca. Namun demikian tidak ada korban jiwa dan juga ini juga tidak mengganggu pelayanan dengan adanya peristiwa ini. Lantaran dituduh sebagai dukun santet, seorang pria tua di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dianiaya tetangganya. Korban diserang dengan sebilah parang ketika tengah berada di kebun. Anggota Satreskrim dan petugas Inafis Polres Tasikmalaya memeriksa sebuah kebun di Kampung Ceksel, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di kebun itu, seorang pria berusia 83 tahun tewas dibacok oleh tetangganya. Tersangka ditangkap beberapa jam setelah korban ditemukan oleh warga yang melintas di dekat tempat kejadian. Dari tangannya disita sebilah golok yang dipakai untuk pembunuhan. Saat diperiksa, tersangka berdalih ia menganiaya pria tua itu hingga tewas karena menaruh dendam. Korban dituduh sebagai dukun santet lantaran tersangka meyakini sakit yang diidapnya karena ulah pria tersebut. Karena modus dari tersangka melakukan penganiayaan tersebut ya, karena didasari oleh dendam atau sekitar. Ya, berdasarkan hasil keterangan dari pelaku tersangka ini bahwa yang bersangkutan merasa diguna-guna oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam sanksi 5 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan yang menewaskan orang lain. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tengah asyik bermain gawai di sepeda motor, seorang pria di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penjambretan. Sempat mengejar namun korban jatuh berkali-kali. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria yang tengah duduk di atas motornya menjadi korban penjambretan. Gawai yang sedang dimainkannya pun raib seketika. Korban yang sempat mengejar pelaku sempat jatuh berkali-kali. Namun, pelaku yang mengendarai motor itu berhasil kabur. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Gunung Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Jumat siang. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban sempat mengejar pelaku, namun upaya itu pun sia-sia. Seorang yang bawa motor sendiri langsung rampas handphone saya gitu aja sih. Gitu. Setelah itu saya kejar sampai berjatuhan kurang lebih 2 kali, tapi tetap nggak terkejar. Akibat aksi penjambretan tersebut, korban menderita kerugian mencapai 7 juta rupiah. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pelaku curanmor di Sambas, Kalimantan Barat kembali diringkus polisi setelah mencuri motor warga. Sementara di ibu kota, pelaku curanmor yang kepergok warga tak segan mengancam dengan senjata api. Aksi pelaku curanmor di permukiman padat penduduk di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Saat akan beraksi, pelaku terciduk salah seorang warga. Aksi kejar-kejaran antar warga dengan kedua pelaku sempat terjadi. Pelaku yang panik sempat melepaskan tembakan ke arah warga.
Meski aksi pencurian dapat digagalkan, namun warga diimbau untuk selalu waspada akan aksi kejahatan. Masih di ibu kota, aksi curanmor juga terjadi di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan kondisi gerbang sebuah kantor yang terbuka tanpa penjagaan petugas keamanan. Kondisi sepeda motor yang diduga dalam keadaan tak dikunci stang memudahkan pelaku untuk menggasak sepeda motor korban. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak polisian, sementara pelaku dalam kejaran petugas. Sementara di Sambas, Kalimantan Barat, seorang residivis kambuhan curanmor kembali berurusan dengan polisi. Aryo Prayogo kedapatan mencuri sepeda motor milik warga di Desa Sarangburung Danau, Kecamatan Jawai, Sambas. Korban yang mengetahui motornya hilang setelah sholat subuh itu langsung melaporkannya ke polisi. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap di kediaman orang tuanya di Kecamatan Jawai. Pelaku curanmor adalah residivis karena dia sudah berulang kali melakukan tindak pidana curanmor. Kronologis kejadiannya, pelaku mengambil sepeda motor di garasi belakang yang berada di Desa Sarangburung Danau. Akibat tindak kejahatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Menyiram air seni ke rumah warga, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur diperiksa polisi. Tidak saja memeriksa terkait motif, polisi juga telah mengagendakan akan memeriksa kejiwaan terduga pelaku. Terduga pelaku penyiraman air kencing manusia dan kotoran ke rumah tetangganya memenuhi panggilan Polsek Sukodono, Sidoarjo, Jumat siang. Wanita paruh baya itu dipanggil polisi setelah dilaporkan tetangganya karena telah beberapa kali menyiram air kencing ke rumah korban. Ulah terduga pelaku terekam kamera pengawas dan bahkan viral di media sosial. Tidak saja terkait motif, polisi juga akan memeriksa kejiwaan terduga pelaku. Nanti kalau sudah kita meminta keterangan semuanya, ya, saksi-saksi, pengumpulan bukti yang ada terkait permasalahan itu, nanti tindakan dari polisi, Polsek Sukodono akan membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Aksi tidak terpuji terduga pelaku diduga telah dilakukan sejak tahun 2017 silam. Pemilik rumah bernama Wiwi Winarti tidak terima dengan aksi tetangganya tersebut dan melaporkan ke Polsek Sukodono. Ari Purwanto melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pengendara motor diduga mengalami patah kaki setelah menabrak pemisah jalur Transjakarta di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Sementara di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, seorang pria paruh baya ditemukan tewas di sisi perlintasan kereta api. Aparat kepolisian sektor Jatinegara, Jakarta Timur langsung mengidentifikasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas di sisi perlintasan kereta api Jatinegara. Korban yang diketahui bernama Agus Nezam, warga Matraman ini, tewas dengan luka parah di bagian kepala. Diduga korban meninggal karena terserempet kereta yang melintas dari stasiun Jatinegara menuju Bekasi. Setelah dilakukan identifikasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Di wilayah Senen, Jakarta Pusat, seorang pria diduga mengalami patah tulang kaki usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matraman Raya. Kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai motor dengan rekannya berusaha mendahului kendaraan. Korban yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Senen menuju Matraman kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pembatas jalur Transjakarta. Rekan korban selamat, sementara motor korban rusak parah pada bagian mesin. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Penangkapan pencuri yang kerap membakar rumah korban berlangsung dramatis. Informasinya sesaat lagi bersama Dani Maulana. Ambil. Iya sih, ambil. Iya, ambil. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, penangkapan sindikat maling kambuhan di Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Komplotan pencuri yang dijuluki Raja Tega sebab tidak segan membakar rumah korban jika gagal menjarah harta bendanya.
Detik penangkapan Abdul Hamid, seorang residivis kasus pencurian, berlangsung dramatis. Polisi harus mengepung rumah tersangka di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember. Selain hendak kabur, tersangka juga membawa senjata tajam. Penangkapan terhadap Hamid merupakan hasil pengembangan Polsek Panti menyusul 2 orang rekan tersangka lainnya yang sudah tertangkap. Bahkan dalam penggeledahan di rumah salah satu tersangka di Desa Suci, petugas menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. Ketiganya pun langsung digelandang ke Mapolsek Panti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kawanan ini merupakan pencuri kambuhan yang dikenal Raja Tega, sebab mereka tak segan membakar rumah korban jika gagal menjarah harta bendanya. Pencurian yang sadis ya, yang mana ketika masuk ke dalam rumah dan tidak mendapatkan barang-barang yang diincar, barang-barang yang berharga, maka dia akan melakukan pembakaran. Jadi sudah ada satu TKP dan mengacu kepada TKP lain di wilayah hukum Kecamatan Sukorambi. Selain menyita sejumlah barang hasil curian, petugas juga menyita 2 bilah senjata tajam sebagai barang bukti. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Terbakar api cemburu, seorang pemuda menganiaya pacar baru dari mantan kekasihnya hingga tewas di sebuah kafe di Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Korban tewas akibat dipukul pada bagian kepala, wajah, dan dada hingga terjatuh di aspal jalanan. Pemuda berusia 18 tahun ini ditangkap petugas unit reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat sore. Pelaku sempat menjadi buron dan diamankan di kediamannya di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda hingga tewas di sebuah kafe di kawasan Kemanggisan, Palmerah. Diduga korban terbakar api cemburu karena mantan kekasihnya sudah memiliki pacar baru. Maksud kami diduga pelaku terbakar api cemburu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Pulang korban di Kembangan di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, dibawa jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dingin. Di informasi berikutnya pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi komplotan pencuri di sebuah restoran di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang membawa kabur tas milik pengunjung rumah makan. Setelah mengamati situasi di sebuah rumah makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, komplotan pencuri langsung beraksi. Mereka berpura-pura menelpon sembari berusaha menjauhkan tas korban dari pemiliknya dengan menggunakan kaki. Korban yang sedang asyik makan siang dan ngobrol dengan rekannya tidak menyadari bila tasnya dicuri. Setelah tas berada di belakang kursi korban, salah satu pelaku mengambil tas incarannya dan langsung kabur. Korban panik setelah menyadari tasnya raib. Di informasi berikutnya, anting berkarat dan tidak bisa terlepas dari telinga. Seorang ibu di Cipayung, Jakarta Timur meminta pertolongan petugas damkar. Petugas pun melakukan jemput bola mendatangi rumah korban untuk melakukan pelepasan anting. Personil pemadam kebakaran Sektor 9 Cipayung, Jakarta Timur dihubungi oleh seorang ibu bernama Nemah karena antingnya berkarat dan tidak bisa terlepas dari telinga. Petugas langsung mendatangi rumah korban di Jalan Cilangka Baru, Cipayung, Jakarta Timur. Saat tiba di lokasi, petugas terlebih dahulu melihat posisi anting yang menjepit kuping korban. Selanjutnya petugas melakukan proses melepaskan anting yang sudah dalam kondisi berkarat dari kuping kanan dengan menggunakan perkakas tang. Proses melepaskan anting dilakukan secara perlahan agar tak melukai korban. Setelah hampir 1 jam, anting berkarat akhirnya berhasil dilepaskan. Ibu udah coba ke puskes, nah puskes nyaranin ke damkar. Oke, begitu. Terus setelah dievakuasi, apa yang ibu rasakan? Alhamdulillah udah enak. Dan alhamdulillah untuk pelepasan jenting berjalan lancar semuanya. Apakah ada kesulitan pas evakuasi, Pak? Untuk sementara nggak ada kesulitan karena berkat bimbingan dari Komandan Ali Rohman. Dalam proses pelepasan anting, sedikitnya 4 personil pemadam kebakaran berikut alat perlengkapan evakuasi dikerahkan ke lokasi.
Jantrona melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang ketua panitia pemungutan suara PPS di Demak, Jawa Tengah diduga menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Korban kini terbaring di rumah sakit lantaran mengalami sejumlah luka lecet dan lebam. Arifin, ketua panitia pemungutan suara atau PPS Desa Wonokerto, Karangtengah ini menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Sunan Kalijaga, Demak. Korban menderita sejumlah luka di kedua kaki dan lebam-lebam di bagian muka dan mata. Arifin yang juga ketua ranting Ansor tersebut diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan orang tak dikenal. Kejadiannya bermula dari sebuah telepon yang protes soal pelaksanaan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP lantaran digelar hanya mengundang satu partai. Korban kemudian ditabrak sebuah kendaraan hingga terjatuh dan dipukuli. Kini polisi sudah menangani kasusnya, diantaranya dengan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi. Jadi untuk penganiayaan itu sudah kami terima laporannya kemarin, kemudian saat ini sudah ditangani oleh teman-teman Satreskrim. Ini sedang berproses dengan pemeriksaan saksi, kemudian ke TKP. Nah ini sedang diproses. Kemudian minta visum ke RSUD. Korban Arifin berharap kasus yang dialaminya dapat segera ditindaklanjuti pihak kepolisian. Ali Mustagfirin laporkan dari Demak, Jawa Tengah. Sejumlah partai politik datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan daftar bakal calon legislatif mereka dengan tampilan yang unik. Partai Amanat Nasional datang dengan diiringi marching band, sementara itu Partai Persatuan Pembangunan datang dengan mengendarai sepeda. Inilah aksi anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ketika mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kedatangan mereka dengan menggunakan sepeda untuk menyerahkan daftar nama bakal calon legislatif atau bacalek partainya. Dari 38 provinsi, ada 580 bacalek yang sudah diseleksi oleh partai tersebut dan diserahkan kepada KPU. Alhamdulillah dari 580 calon ya seluruhnya telah kami seleksi sesuai dengan tahapan yang dimiliki oleh mekanisme Partai Persatuan Pembangunan dan semuanya telah lengkap kami serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang baru saja kita laksanakan. Sementara itu, Ketua Umum serta pimpinan dan pengurus Partai Amanat Nasional datang ke KPU dengan diiringi marching band Jumat siang. Mereka menyerahkan daftar nama bacalek yang berasal dari kalangan teknokrat, mantan birokrat, purnawirawan TNI Polri, dan sejumlah artis seperti Pasha Ungu, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Eksanti dan Selfie Kitty. Kami tadi diiringi oleh semua profesi, ada birokrat, mantan birokrat, teknokrat, purnawirawan TNI Polri, ada artis, petani, nelayan, banyak juga pengacara yang ikut hadir, para pengusaha, alim, ulama. Hingga Jumat siang sudah 8 partai politik yang sudah mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU. Parpol tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Harga daging ayam potong di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat yang sempat mengalami penurunan kini kembali naik. Sementara itu di Pasar Selipi Jaya, harga telur dan bawang masih terpantau tinggi. 3 minggu berlalu pasca Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Selipi Jaya, Jakarta masih tinggi. Harga telur ayam masih belum mengalami penurunan di kisaran Rp32.000 per kilogram. Selain telur, harga bawang merah juga tinggi dari harga normal Rp40.000 kini menjadi Rp56.000. Begitu juga dengan bawang bombay yang melesat tinggi dari harga Rp28.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara itu di pasar tradisional Palmerah, Jakarta Pusat, harga daging ayam potong yang mengalami penurunan kini kembali naik. Sebelumnya harga ayam per ekor dijual di kisaran Rp25.000, tapi kini naik Rp5.000 menjadi Rp30.000 per ekornya. Dengan kenaikan harga, para pedagang ayam mengaku omsetnya sedikit berkurang.
Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah Timnas Indonesia U22 siap menghadapi laga sengit kontra Vietnam di babak semifinal. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi dari ajang SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola. Timnas Indonesia U22 siap menghadapi laga sengit kontra Vietnam. Ya, sementara dari cabang olahraga basket putra, Indonesia pastikan 1 tempat di babak semifinal setelah sukses taklukan Vietnam. Timnas bola basket Indonesia berhasil memastikan 1 tempat di babak semifinal SEA Games 2023 usai mengalahkan Vietnam di Stadion Morodok Taeko Jumat waktu setempat. Pada laga kedua fase grup B ini, Indonesia menangkan Vietnam dengan skor 88-82. Andakara Prastawa menjadi penyumbang poin terbanyak skuad Garuda dengan 27 angka. Pada laga terakhir penyisihan grup, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Thailand hari Minggu besok. Sementara dari cabang olahraga sepak bola putra, Timnas Indonesia U22 optimis bisa mengatasi Vietnam pada babak semifinal SEA Games 2023. Garuda Muda dalam kepercayaan diri tinggi karena memiliki modal apik, dengan mampu catatkan hasil sempurna di babak fase grup. Selain itu, seluruh pemain juga dalam kondisi fit dan siap tempur menghadapi The Golden Star. Duel yang diprediksi berjalan sengit ini akan berlangsung di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh pada Sabtu sore. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, dan ini banyak sekali objek wisata alam yang luar biasa indahnya di Indonesia. Ya, betul sekali Cinta. Salah satunya adalah Pulau Labengki di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, landscape-nya ini mirip dengan kepulauan di Raja Ampat, Papua Barat. Cakep banget ya. Ini bukan di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat loh. Tapi ini di Pulau Labengki, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Lihat saja hamparan air lautnya yang biru jernih. Bikin takjub siapa saja yang datang ke sini. Ada banyak spot wisata yang bisa dinikmati wisatawan, seperti Blue Lagoon, Kampali, Pasir Panjang, Pasir Coklat, dan juga Teluk Cinta. Ada juga nih spot favorit untuk foto-foto, yaitu di atas tebing yang cukup menguras tenaga untuk tiba di titik foto. Nggak cuma itu loh, wisatawan juga bisa snorkeling dan bermain kayak. Seru kan? Destinasi wisata yang masuk Taman Wisata Alam Teluk Lasolo masih dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara. Selain dampak dari pengunjung yang ada di Taman Wisata Teluk Lasolo terkait dengan keamanannya juga sering dikunjungi, akhirnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal seperti pemboman sudah berkurang. Itulah yang dampak positifnya terhadap kawasan. Yang mau ke Pulau Labengki bisa menyewa kapal cepat dari kota Kendari yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan. Di sini juga ada resort dengan tarif Rp1,5 juta per malam. Kalau mau cari yang lebih murah, bisa memilih homestay dengan tarif Rp200.000 per malam. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mamah dan AA Beraksi. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berhati-hati pekan juga, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.